Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Novita, dosen mata kuliah Profesi Kependidikan pada program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Adiwangsa Jambi. Sahabat pendidikan, seperti yang telah kita ketahui bahwa seorang pendidik atau guru adalah seorang figur pemimpin. Guru adalah sosok arsitek yang dapat mendidik jiwa dan watak peserta didik. Guru berperan dalam membangun mental dan kepribadian peserta didik menjadi seorang yang berkarakter mulia. Oleh sebab itu, guru diharuskan untuk membangun profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang guru harus menjadi contoh tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena profesi guru mempunyai nilai, norma yang sangat dihormati. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa guru adalah digugu dan ditiru. Guru bukanlah seorang yang hebat, tapi semua orang hebat adalah hasil karya dari guru. Sahabat pendidikan, dalam RPS yang saya desain secara sinkronus dan asinkronus dengan pendekatan metode dan Learning Management System atau LMS sebagai kelanjutan kegiatan pembelajaran mandiri mahasiswa. Pendekatan tersebut adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data ataupun informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, sehingga mendorong perkembangan dan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan mahasiswa menjadi lebih baik, serta memenuhi kaidah ilmiah. Pengetahuan yang dimiliki dan yang akan tercipta dapat berbentuk faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif yang dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi mahasiswa dari berbagai sumber. Hadirnya teknologi informasi juga memberikan ruang belajar yang lebih luas, tidak dibatasi ruang dan waktu, karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pendekatan saintifik pada perkuliahan dengan sistem e-learning menjawab kebutuhan tersebut. Kemudian, saya juga menggunakan metode, yaitu metode case-based teaching, yang merupakan sebuah metode pembelajaran yang didasarkan pada sebuah analisis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nantinya, mahasiswa tersebut akan diarahkan untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah permasalahan yang kemudian akan diselesaikan berdasarkan teori yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan LMS, adalah singkatan dari Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran, yaitu istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola secara online dalam mendistribusikan materi pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Sahabat pendidikan, mari kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore menjelang siang bagi teman-teman mahasiswa yang masih aktif pada kesempatan kali ini. Kita melaksanakan perkuliahan via Zoom ya, dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya nanti Ibu ingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan atau melakukan presensi kehadirannya ke link chat yang sudah Ibu berikan, ya. Kemudian Ibu harapkan kameranya di on cam ya.
Jadi kita sama-sama bisa fokus. Baik, terima kasih juga. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik hari ini. Oke, baik. Kita akan langsung saja, Ibu coba share screen materi kita kali ini. Oke ya Kakak ya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat kalau nggak salah saya ya. Kalau dilihat di RPS. Oke, baik. Sebelum memulai, saya mau tanya dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada mata kuliah profesi kependidikan ini, ya, adapun tujuan ataupun manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian profesional, ya, profesi, kemudian juga profesionalisme dan juga azas pokok dalam profesionalisme. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan profesionalisme seorang guru. Itu ya. Jadi ada 2 poin besar yang harus kalian pahami pada kesempatan kali ini. Baik. Nah, Ibu akan suguhkan ini. Ada 3 kata, yaitu profesi, profesional, dan profesionalisme. Ada 3 serangkai, serupa tapi tak sama, ya. Familiar sekali sepertinya kata-kata ini, ya kan? Nah, coba bantu saya, apa itu profesi? Siapa yang tahu? Coba bantu saya. 1 orang boleh? Menurut masing-masing. Coba, siapa yang bisa? Kak Melinda boleh? Bingung ya? Nah, baik. Kalau begitu kita akan masuk apa itu profesi. Gitu ya. Nah, coba perhatikan, profesi itu ternyata suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu ya, yang diperoleh melalui pendidikan formal ya, dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja ya, atau keterampilan-keterampilan dari kursus ya, sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Kira-kira yang namanya profesi ini contohnya apa ya Kak ya? Dia suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu gitu ya. Kira-kira apa? Kak Efrina boleh bantu saya? Profesi dokter. Dokter, ya benar. Benar sekali, bagus. Kak Efrina. Iya, dosen ya, guru, bidan. Kenapa? Karena bentuk pekerjaan mereka mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu. Ya, apakah itu melalui pendidikan formal ataupun lembaga lainnya. Seperti itu ya. Nah, dipertegas dan diperkuat kembali menurut para ahli ya, bahwa profesi itu adalah sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Kak Efrina sudah bantu saya ya, teman-teman yang lain juga agar lebih fokus. Nah, ini contohnya yang sudah disebutkan oleh Kak Efrina tadi, gitu ya. Guru, dokter, apoteker gitu ya, akuntan, bidan. Seperti itu, dan banyak yang lainnya ya. Nah, kemudian apalagi yang dimaksud dengan profesional gitu ya. Tadi profesi, berarti profesi ini adalah jenis pekerjaannya gitu ya. Kalau profesional apa?
Ya, ternyata seseorang itu dikatakan profesional jika orang tersebut memang benar-benar dengan serius melakukan profesinya ya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Nah, apa itu? Apa saja? Gitu ya. Salah satunya dia punya komitmen tinggi atas profesi dia. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan dia. Dia selalu berpikir sistematis ya apa yang dilakukannya dalam belajar dari pengalamannya. Kemudian juga dia menguasai bidang keahlian dia. Dokter ya, seorang dokter yang profesional itu berarti dia memiliki komitmen tinggi. Dia punya tanggung jawab tinggi, mengobati, memberikan solusi apa sakitnya, ya kan, mengidentifikasi penyakit si A, si B dan sebagainya. Nah, kalau guru, kita sebagai pendidik, guru adalah profesi ya, profesi. Nah, bagaimana sebagai guru yang profesional atau dosen yang profesional, gitu ya, sehingga nanti akan memiliki sertifikasi dosen. Ya kan, guru yang memiliki sertifikasi berarti dia sudah melalui apa? Pendidikan atau memang diakui atas keprofesionalisasiannya. Itu ya. Oke, baik. Satu lagi nih, Kak. Profesionalisme. Nah, profesi sudah, profesional. Yang ketiga adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini lebih kepada apa? Sikap. Ya, profesionalisme, ya, sikap. Berarti kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi, misalnya, atau sikap seorang profesional, itu dinamakan dengan profesionalisme. Ini dari pahamnya. Ya. Baik, sampai di sini paham apa itu profesi, profesional dan profesionalisme? Bisa mengikuti, paham ya? Oke, baik. Jika belum, maka kita belum bisa nanti nyambung ke materi berikutnya. Alhamdulillah sudah bisa semua. Baik, Ibu akan menyuguhkan satu gambar, ya, gambar dua pilar penyangga profesionalisme. Nah, profesionalisme ini digambarkan sebagai suatu bentuk seperti ini. Jadi dia disangga oleh dua pilar, yaitu yang pertama adalah layanan ahli, yang kedua adalah penghargaan dari masyarakat. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ya Kak ya, profesionalisme ini tidak akan tegak berdiri secara kokoh seperti ini jika salah satu penyangga atau pilar ini roboh. Ya. Jadi memang harus ditopang kedua-duanya sehingga bisa dikatakan seseorang itu atau sebuah profesi tersebut dikatakan profesional. Gitu ya. Nah, baik. Nah, dari gambar di sini, pilar pertama bisa dilihat, pilar pertama ini yang di sebelah kiri ini. Pilar pertama ini yaitu layanan ahli. Ya, harus mampu ditunjukkan secara meyakinkan dengan berpegang kepada kode etik. Ya, berarti ada norma-norma yang mengatur di situ. Ya, ada tata kelola di situ. Ada hal-hal yang memang harus dipatuhi di sana. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasa aman menerima layanan tersebut. Nah, ini berarti guru, ya, contohnya kalau misalnya kita guru harus benar-benar ahli dalam melayani peserta didiknya, ya, siswanya yang menjadi klien ya, kalau objeknya gitu ya, kalau guru. Nah, dengan menerapkan apa? Dengan menerapkan berbagai kiat ilmu keguruan serta kode etik guru. Kalau dia dosen, dia menerapkan kode etik dosen, gitu ya. Kemudian kalau dia bidan, dia juga menerapkan kode etik di bidan. Nah, jika layanan ahli ini tidak muncul, ya, masyarakat yang dilayani ini pasti akan merasa tidak nyaman. Ya, dan mungkin kecewa karena apa? Karena pendidikan anak-anaknya tidak sesuai dengan standar nasional yang diharapkan, ya kan? Udah bayar mahal gitu ya Kak ya. Tetapi apa?
oh anaknya belum bisa baca, oh anaknya belum bisa ngaji, seperti itu, udah bayar mahal gitu ya. Nah, pilar layanan ahli ini tidak terwujud ya, akan membuat bangunan profesionalisme ya, jadi bisa ambruk. Karena apa? Karena pilar penyangganya tidak kuat, ya kan? Tidak kuat atau bahkan hilang sama sekali. Ini bahaya. Nah, dapat ditebak kondisi seperti ini akan membuat banyak anggota masyarakat merasa tidak puas, pasti menarik diri dari pelayanan itu, ya kan? Nggak maulah sekolah di sana, seperti itu, ya kan? Nah, demikian pula dengan profesi lain kayak bidan atau dokter, ya kan? Yang membuat pasiennya merasa aman, nyaman, akan dikunjungi lebih banyak dari pasien yang lain, dari dokter yang lain, maaf, ya, banyak pasiennya. Ya, sebaliknya juga bidan dan dokter yang membuat pasiennya tidak nyaman, ya kan? Sudahlah tidak nyaman, kemudian bayar biayanya mahal, ya pasti ditinggalkan walaupun sebagus secanggih-canggih apanya dokter, gitu ya. Nah, di pihak lain, ya, pengakuan dan penghargaan masyarakat terhadap layanan ahli yang diberikan akan memperkokoh keterandalan profesi ini. Ya, nih pilar kedua. Nah, oleh karena itu terdapat hubungan timbal balik antara keterandalan layanan dengan pengakuan dan penghargaan masyarakat. Nah, makin andal layanan ahli yang diberikan dan makin tinggi rasa aman yang dirasakan penerima layanan, maka makin tinggi pula penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Ya, nah seperti itu. Coba kita pikirkan kira-kira dalam bentuk apa pengakuan masyarakat ini terwujud. Ya, misalnya pengakuan dari masyarakat ini dapat terwujud dalam bentuk apa? Misalnya seperti tunjangan profesi, ya, guru profesional, dosen profesional, kemudian dokter profesional. Berarti ada pengakuan, ya kan? Dokter yang profesional berarti menerima tunjangan, mungkin seperti itu sesuai dengan kebijakan pemerintah misalnya atau kebijakan ya yayasannya. Nah, ya. Nah, sudah direalisasikan bagi guru. Ini guru juga sudah ada ya sertifikat pendidik profesional. Seperti itu, ya. Nah, di samping itu juga ada pula bentuk penghargaan ya yang sangat khas nih sampai sekarang mungkin seperti itu juga. Misalnya kalau misalnya kakak-kakak calon-calon guru ini nih ya melihat ada beberapa sekolah yang menjadi favorit masyarakat ya, sehingga setiap awal tahun selalu menjadi rebutan orang tua siswa ya, ramai sekali. Padahal dia swasta, banyak swasta atau banyak sekolah negeri gitu ya. Tetapi kenapa ya sekolah ini kok yang menjadi peminatnya lebih banyak dibanding sekolah yang lain? Berarti dia memiliki pengakuan di sana. Ya, ada bentuk penghargaan. Ada sekolah favorit gitu ya. Nah, hal ini sejalan dengan kriteria pekerjaan profesional, ya kan, yang menyebutkan bahwa sebagai pekerja profesional, guru berhak mendapatkan imbalan yang layak. Nah, itu dia ada penghargaan, layak dong, ya kan, berprestasi ini gitu ya, tidak kaleng-kaleng ya kalau bahasa anak-anak milenial sekarang ya, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang dia diakui dengan pelayanan yang primanya, diakui atau dihargai oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan. Nah, kita contohkan guru kembali ya. Nah, guru yang yang profesional ini akan mencari penghasilan tambahan dengan berbagai cara pastinya kan Kak ya. Nah, tidak mustahil jika pekerjaan sambilan kemudian berubah menjadi pekerjaan utama sehingga pekerjaan sebagai guru terabaikan. Ini bahaya. Iya kan? Nah, kenapa? Nah, karena pasti mencari yang lebih baik. Gitu ya. Makanya diberikan penghargaan
penghargaan. Nah, predikat guru profesional tidak dapat dipertahankan karena pilar penyangga profesionalisme sudah tidak kokoh lagi kalau seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak patuh pada kode etiknya. Dia tidak menjalankan tugas dengan baik seperti itu. Jadi apa? Penyangganya akan miring. Ya. Maka profesionalisme ini bisa tidak sempurna. Seperti itu, ya. Demikian pula dengan dokter. Apalagi hakim ya. Hakim juga harus paham dengan karakteristik dan kebutuhan klien ya, bahasanya klien yang dihadapinya. Jadi memang benar-benar profesional dengan pekerjaannya, tekun gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Paham nggak ya? Oh, ini saya kalau udah seperti ini nih kayaknya sudah mulai berakhir ini biasanya. Selamat belajar menjadi guru yang profesional ini. Nah, gimana teman-teman mahasiswa dari 3 kata, tetapi kita harus mampu memahami per kata tersebut, lalu juga apa hubungannya, kenapa itu diperlukan, dan bagaimana aplikasinya di lapangan atau di masyarakat, gitu ya. Betapa pentingnya yang namanya profesi, profesional dan profesionalisme di masyarakat. Seperti itu. Tentunya kalau kita nih kan calon-calon guru, jadi memang harus menjadi calon-calon guru yang profesional. Baik, sampai di sini silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya atau ini nih kayaknya sudah semangat lihat kiri lihat kanan ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan diskusinya di LMS kita ya. LMS kita Ibu sudah menyediakan materi yang kita paparkan, penjelasan kita pada kali ini. Kemudian di situ ada juga studi kasus ya, Kakak ya, ada satu soal, jadi nanti kalian jawab boleh di lembar folio boleh ya, di scan saja nanti diupload di LMS-nya. Nanti pada pertemuan berikutnya tatap muka silahkan lembar tersebut nanti dikumpulkan ya. Ya, yang jelas yang di LMS juga dikumpulkan. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak nih, Kak Melinda, Kak Efrina, nih yang lain juga nggak nongol? Silahkan. Cukup? Jelas ya? Nggak ada, Bu. Baik, jelas. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas berarti nanti teman-teman mahasiswa, Ibu lihat nanti bakalan mampu memecahkan masalah tentang materi yang sudah kita terima kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Kita lanjut ke kegiatan diskusi kita secara offline di LMS kita. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.